Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau ikut tambahan atau ziyadah halakoh yang kelewat, yaitu bab kodo dan kodar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kodo dan kodar. Al-qoda'u wal qodaru. Qala ta'ala fi suratin Ali Imran, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillah kitaban muajjala. Wa qala fi suratil A'raf, walikulli ummatin ajalun, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Wa qala fi suratil Al-Hadid, ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabaro aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa qala fi suratil Taubah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala fi surati Saba, la ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Wa qala fi suratil Al-An'am, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bi an-nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma thumma ilaika marji'ukum thumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qala fi siratin An-Nisa, wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min 'indik qul kullum min 'indillah fama lihaula'i al-qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Yang artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Juga firman-Nya dalam surat Al-A'raf yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu ajal. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Firman-Nya yang lain dalam surat Al-Hadid yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfud sebelum kami menciptakannya.
Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Begitu pula firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 51 yang artinya, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Sementara firman-Nya dalam surat Saba ayat 3 yang artinya, tidak ada tersembunyi daripadanya seberat zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan firman-Nya dalam surat Ali Imran Al-An'am ayat 60, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari, kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Juga firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 78 yang artinya, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu. Muhammad, katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu munafik, hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Demikian paragraf awal yang isinya firman Allah. Untuk paragraf kedua, akan kami bacakan. Hadhil ayatu wa ma syakilaha minal ayati yastashhidu bihal kathiruna ala mas'alatil qada'i wal qadari istishhada hadan yufhamu minhu annal insana yujibru alal qiyami bima yaqumu bihi mina a'malin wa annal a'mala innama yaqumu biha mulzaman bi iradatillahi wa masyiatihi wa anna allaha huwa alladhi khalaqal insana wa khalaqa amalahu wa yuhawiluna ta'yida qawlihim biqawlihi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kama yastashhiduna bi ahaditha ukhra ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam nafasa ruhul qudus fi ru'i lang tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha wa ma qaddara laha. Laqad akhadat mas'alatu qada'i wal qadari dauron hamman fil mida ihabil islamiyah
wa kana li ahli sunnah fiha ra'yun yatalakhasu fi annal insana lahu kasbun ikhtiyari fi af'alihi fahuwa yuhasabu ala hadal kasbil ikhtiyari. Walil mu'tazilati ra'yun yatalakhasu fi annal insana huwallazi yakhluqu af'alahu binafsi fa huwa yuhasabu 'alaiha li'annahu huwallazi awjadaha. Walil jabriyati fiha ra'yun yatalakhasu fi anna Allah ta'ala walladhi yakhluqul abda wa yakhluqu af'alahu walidzalika kanal abdu mujbaron ala fi'lihi walaysa mukhayyaron wa huwa karishati fil fidoi tuharrikuha ar-riyahu haitsu tasha'u. Yang artinya ayat-ayat di atas dan ayat sejenis lainnya sering dipakai kebanyakan orang atau ahli kalam pada saat membahas masalah qada dan qadar untuk jadikan dalil yang memberi kesan seolah-olah manusia dipaksa untuk melakukan perbuatannya, dan bahwa semua perbuatan itu dilakukan karena dipaksa oleh adanya iradah dan masyiatullah. Dikesankan pula bahwa Allah telah menciptakan manusia sekaligus perbuatannya. Mereka berusaha menguatkan pendapat ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat As-Saffat ayat 96 yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Di samping itu mereka mengambil dalil dari hadis-hadis, misalnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Roh Kudus atau Jibril telah membisikkan ke dalam kalbuku, tidak akan mati suatu jiwa sebelum dipenuhi rizki, ajal, dan apa yang ditakdirkan baginya. Masalah qada dan qadar telah memainkan peranan penting dalam mazhab Islam. Firqah teologi terdahulu. Ahli sunnah memiliki pendapat yang pada intinya mengatakan bahwa manusia itu memiliki apa yang disebut dengan kas ikhtiari di dalam perbuatannya, atau tatkala manusia hendak berbuat sesuatu, Allah menentukan atau menciptakan amal perbuatan tersebut. Jadi manusia dihisab berdasarkan kas ikhtiari ini. Sedangkan Mu'tazilah memiliki pendapat yang ringkasnya adalah bahwa manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Manusia dihisab berdasarkan perbuatannya, sebab ia sendirilah yang menciptakannya. Adapun Jabariyah memiliki pendapat tersendiri yang ringkasnya bahwa Allah menciptakan hamba beserta perbuatannya. Ia dipaksa melakukan perbuatannya dan tidak bebas memilih, ibaratnya seperti bulu yang diterbangkan angin kemana saja. Demikian pembacaan kitab 1
dari kitab 1 Hidayatul Islam karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabahani di bab kedua qada dan qadar. Semoga bermanfaat. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.